TNI Angkatan Laut menunggak pembayaran bahan bakar minyak sebesar 5,45 triliun rupiah ke PT Pertamina. Jika dibandingkan, nilai tunggakan ini bahkan setara dengan APBD Kota Semarang 2024. Besar juga ya? Pertanyaannya, mengapa bisa menunggak? Lalu apa solusinya? Tunggakan BBM sebesar 5,45 triliun rupiah ini disampaikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Keamanan Laut Komisi 1 DPR di Jakarta Senin 28 April 2025. Ali mengakui tunggakan pembayaran BBM hingga triliunan rupiah itu mengganggu kegiatan operasional TNI AL. Oleh karena itu, TNI AL berharap utang kepada Pertamina bisa diputihkan. Ia juga mengungkap selama ini TNI AL dikenai harga BBM industri, tidak seperti Polri yang dikenai harga subsidi. Menurut dia, semestinya TNI AL juga dikenai harga subsidi sama seperti Polri. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengakui di lingkungan TNI pengguna BBM paling besar memang TNI AL. Hal ini karena armada laut yang dimiliki TNI AL tergolong banyak. Selain itu, kapal milik TNI AL tidak hanya butuh bahan bakar saat beroperasi saja. Dalam kondisi bersandar pun kapal akan menghabiskan diesel. Hal ini disebabkan pendingin ruangan harus tetap hidup. Jika AC dimatikan, peralatan elektronik di dalamnya rentan rusak. Berdasarkan data yang dirilis Direktori Dunia Kapal Perang Militer Modern atau World Directory of Modern Military Warship, pada Agustus 2023 Indonesia memiliki 243 armada tempur laut per Juli 2023. Indonesia pun tercatat berada di peringkat keempat, negara dengan kekuatan angkatan laut terbesar di dunia. Posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Melihat persoalan itu, pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi, Selasa 29 April menyampaikan, Kemenhan semestinya membuat mekanisme pengawasan penggunaan BBM TNI agar tata kelolanya lebih baik. Perlu ada instansi yang bisa mengawasi penggunaan BBM TNI, antara lain TNI, Kemenhan, BPK, Pertamina, dan instansi lain. Ristian khawatir selain kebutuhan teknis, besarnya tunggakan ini terjadi karena persoalan kebiasaan meminjam dulu BBM alias ngebon dari Pertamina. Padahal sebenarnya kebutuhan BBM setiap tahun bisa diperkirakan. Lantas bagaimana respons Kemenhan terkait polemik tunggakan BBM TNI AL sebesar 5,45 triliun rupiah ini? Menurut Menhan Syafri Syamsuddin, saat ini pemerintah telah mengubah kebijakan pengelolaan logistik pertahanan, termasuk BBM menjadi sistem yang terpusat di Kemenhan. Ia pun menegaskan bahwa hal ini sudah menjadi tanggung jawab Kemenhan. Tak menutup kemungkinan dirinya bakal berkomunikasi dengan Pertamina. Kedepan, ia pun menjanjikan distribusi BBM lebih memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pihaknya akan menggunakan sistem digital dalam pengelolaan pemakaian BBM. Dengan sistem digitalisasi ini, penggunaan BBM di lingkungan TNI diharapkan lebih mudah terlacak. Soal tunggakan dan utang BBM di lingkungan TNI sebenarnya bukan hal baru. Menurut catatan Kompas, hal ini juga pernah dikemukakan tahun 2008 oleh Panglima TNI Jenderal Joko Santoso. Joko mengatakan utang TNI pada Pertamina saat itu mencapai 4,7 triliun rupiah. Joko kala itu juga sama-sama meminta TNI agar utang tersebut dihapuskan. Alasannya penggunaan BBM untuk tugas negara. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana soal tunggakan BBM TNI AL 5,45 triliun rupiah ini? Diputihkan saja atau tetap dibayar?